Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Yesus Tuhan, ku mau mengejar hadir-Mu. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ku mau kejar hadir-Mu Tuhan, dan ku perlu Kau. Dekat padamu itu rinduku, dan setiap kataku Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ku mau bawa sembahku, membawa
kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ku mau mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, ku mau dekati hati-Mu Tuhan. Ku mau selalu ada dalam hadirat-Mu, sebab ku rasakan damai dalam hadirat-Mu. Oh, dan ku bawa sembahku, ku mau tinggikan Engkau Yesus, sebab Kau layak dipuji, sebab Kau layak disembah selamanya. Ku mau tinggikan nama-Mu Yesus. Ku mau nyatakan kebesaran-Mu di hidupku Tuhan. Sebab Kau sungguh baik, sebab Kau sungguh baik Yesus. Ku bersyukur. Shiriarabaya Shando. Oh, Yesus Kau yang setia. Ku bersyukur Tuhan. Shiriarabaya Shando. Haleluya. Yesus, Yesus Kau baik, Kau baik, Kau baik. Shalom keluarga HCC yang ada di RU maupun yang ada di Palu, bahkan saudara yang menyaksikan edisi Saat Teduh saat ini. Sebelum saya share firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kemurahan Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan hari ini Tuhan. Ajari kami tentang kebenaran-Mu sehingga kami bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Roh Kudus menyentuh setiap hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Filipi 1 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tema khotbah saya edisi Saat Teduh kali ini, hidup adalah kesempatan. Setiap pribadi, saya dan saudara dikasih waktu dan kesempatan yang sama oleh Tuhan. Sekali lagi saya mau berkata bahwa setiap pribadi, saya dan saudara diberikan waktu dan kesempatan yang sama oleh Tuhan. Masalahnya, ada begitu banyak orang yang tidak menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan kasih. Kenapa? Karena kita selalu berpikir masih ada hari besok. Setiap orang tidak menghargai waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan.
Karena kita selalu berpikir masih ada kesempatan kedua buat saya dan saudara. Hari ini saya mau katakan tidak selamanya kesempatan yang kedua itu datang menghampiri kehidupan pribadi saya dan saudara. Ada begitu banyak orang yang tidak menghargai hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan pribadi mereka. Bahkan ketika mereka menyadari berada di kursi roda, berada di dalam ruang ICU, baru mereka menyadari bahwa hidup itu sangat berarti. Nanti berada di dalam ruang ICU baru mereka menyadari bahwa kesempatan itu sangat berarti. Apa kata firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12? Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang menghargai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan kasih. Kenapa? Karena waktu dan kesempatan adalah anugerah yang Tuhan beri. Edisi Saat Teduh saat ini saya akan membahas dua hal buat kita semua. Yang pertama di dalam Filipi 1 ayat 21, firman Tuhan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hal yang pertama yang ingin saya bagikan buat kita semua, di mana kita mempersiapkan hidup untuk sebuah kekekalan. Kematian bagi sebagian orang adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Saya dan saudara dikasih waktu yang sama dan kesempatan yang sama oleh Tuhan. Saya dan saudara dikasih waktu untuk memiliki sebuah batas hidup. Bahkan Alkitab berkata di dalam Mazmur, hidup manusia 80 sampai 90 tahun. Kalau kita berbicara tentang sebuah kekekalan, hanya ada dua tempat, neraka dan surga. Saya mau katakan buat kita semua bahwa hidup yang sebenarnya itu bukan ada di dalam dunia ini. Hidup yang sebenarnya itu berada di dalam sebuah kekekalan. Dan kalau kita berbicara tentang kekekalan, hanya ada dua tempat, neraka dan surga. Tapi di Saat Teduh saat ini saya tidak membahas tentang neraka dan surga, karena saya belum pernah ke sana. Tapi saya membahas bagaimana kita hidup bagi Kristus. Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15. Yohanes 13 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Hidup bagi Kristus ialah melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan pribadi kita. Kita melakukan cara hidup seperti yang Yesus lakukan. Dan saya mau katakan bahwa hanya pribadi yang hidup bagi Kristus yang berani mengatakan mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa kita harus hidup bagi Kristus? Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, bahwa setiap pribadi kita akan mempertanggungjawabkan hidup yang saya dan saudara jalani. Itu alasannya kenapa sampai kita harus hidup bagi Kristus. Karena suatu saat nanti di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita selama ada di dalam dunia ini. Hal yang kedua yang ingin saya bagikan buat kita semua, di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Hal yang kedua yang ingin saya bagikan buat kita semua, saya akan berbicara tentang sebuah warisan. Kalau kita berbicara tentang warisan, selalu yang ada di dalam pemikiran kita itu harta benda. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu mempersiapkan harta benda untuk orang-orang yang kita kasih. Saya tidak katakan seperti itu. Justru kita harus mempersiapkan warisan seperti itu. Tapi tahu saudara bahwa warisan yang sesungguhnya itu bukan bersifat harta benda, tetapi warisan sesungguhnya ialah takut akan Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan tidak berkata berbahagialah orang yang memiliki harta yang banyak, memberikan warisan yang banyak. Tidak seperti itu. Tetapi Alkitab berkata,
Berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Edisi saat teduh ini, saya ingin mengajak kita semua yang mendengarkan firman Tuhan untuk menghargai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Kenapa? Karena waktu dan kesempatan yang Tuhan beri adalah anugerah. Perlu kita mempersiapkan diri untuk sebuah kekekalan, karena di akhir zaman ini ada begitu banyak orang yang terlalu sibuk untuk sesuatu yang tidak bernilai kekal. Ada begitu banyak orang yang terlalu sibuk untuk sesuatu yang tidak bernilai kekal. Mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka, mereka terlalu sibuk dengan usaha mereka, dengan bisnis mereka, sehingga mereka lupa untuk berdoa, sehingga mereka lupa untuk beribadah. Hari ini saya mau katakan buat kita semua bahwa setiap pribadi itu punya batas waktu untuk hidup. Hargailah setiap kesempatan, setiap waktu yang Tuhan kasih, karena waktu dan kesempatan adalah anugerah buat kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hal yang pertama, persiapkan diri kita untuk sebuah kekekalan. Dan hal yang kedua yang saya mau katakan, warisan. Dan warisan yang terbaik yang kita berikan buat orang-orang yang kita kasih dan untuk orang-orang yang kita cintai, itu bukan bersifat harta. Saudara meninggalkan harta buat keluarga saudara tidak salah, tetapi ada hal yang paling terbaik, ada hal yang paling utama yang perlu saudara perhatikan, yaitu kehidupan takut akan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, terima kasih buat kebenaran-Mu. Ajari kami untuk menghargai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri buat kami semua. Berdoa, biarlah lewat firman Tuhan ini memberkati dan memuatkan dan meneguhkan iman kami untuk menghargai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.